Halo semuanya, selamat datang kembali di channel All Your Wheels bersama saya Kevin, Toyota Innova Zenix. Akhirnya kali ini kita berkesempatan untuk full review Toyota Innova Zenix yang dipercayakan sahabat kami untuk dibangun di All Your Wheels dan juga Niki Motor BSD. Nah, tanpa berlama-lama, kalau untuk fitur-fitur basicnya, mungkin di channel lain tuh udah banyak yang bahas. Tapi kali ini kita akan fokus pembahasan pada sisi upgrade-nya, baik eksterior, interior, dan juga car audio systemnya. Penasaran apa aja yang udah kita kerjakan di mobil ini? Tonton videonya sampai habis dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe YouTube channel ini untuk di-subscribe dan juga share ke teman-teman kalian yang punya rencana untuk modifikasi Innova Zenix-nya biar bisa jadi referensi dan juga biar tim kami makin semangat untuk bikin kontennya. Yuk, kita langsung aja. Nah, sekarang kita mulai dari eksterior dulu yuk. Terutama dari bagian depannya nih. Ini basicnya adalah Innova Zenix tipe V Hybrid. Nah, ini tahun 2023. Warnanya full black dan juga mobil ini udah kena beberapa sentuhan delete chrome. Kita bisa lihat dari emblem depannya dan juga list bawahnya nih udah pakai black chrome stikernya, tapi nggak yang sampai hitam glossy ya. Jadi ini masih black chrome-nya agak kecoklatan gitu. Tapi overall gue sih suka biar warnanya nggak terlalu mati ya. Nah, lalu mobil ini juga udah di-upgrade sama ownernya untuk bagian headlamp-nya. Nah, cuman waktu itu gue belum tanya nih ini pemasangannya di mana. Tapi ada beberapa upgrade dan perapihan juga yang dilakukan oleh tim Avantgarde Auto. Jadi lampunya ini bisa berfungsi dengan normal, levelingnya cakep, dan gue udah tes semalam, ini mantep banget. Di sini juga udah dikasih mini proji 2 set nih, 4 titik. Dan juga, nah mobil ini itu tahun lalu dari baru dealer langsung grace kita serahin ke Ermoda Studio untuk di coating dan di SPPF beberapa panelnya. Seperti body kit modelista ini yang beberapa yang tadi aslinya silver udah dicat hitam glossy, dan karena SPPF ini peelable paint ya teman-teman. Dan untuk pengerjaannya sih gue bilang oke, ini rapi banget. Dan juga seperti kalian ketahui tipe V itu kan tidak ada DRL dan sen seperti ini. Nah, ini juga udah dipasangin sama ownernya. Plus, ownernya juga udah masangin kamera 360. Jadi ini memudahkan banget kalau kita parkir dan juga lagi jalan di jalanan-jalanan yang sempit. Nah, untuk pengendalian sehari-hari, jadi mobil ini kan dibawa daily ya sama ownernya untuk ganjil genap ke Jakarta. Jadi kalau tanggal genap beliau pakai Zenix ini, dan kalau ganjil tuh pakai mobil lainnya. Pastinya untuk kenyamanan di dalam kabin itu kita udah pasangin juga kaca film. Yang depan ini udah pakai V-Cool dan juga bagian sunroofnya ini udah pakai V-Cool. Nah, bagian samping nih, kalian bisa lihat kenapa itemnya cakep banget. Karena kita udah pasangin juga Solar Guard Black Phantom. Nah, ini line up premiumnya dari Solar Guard. Salah satu kaca film warna hitamnya yang gua suka banget. Gua pribadi juga udah pasangin di Harrier gua yang nantinya akan kita konten juga. Dan untuk emblem hybrid di sini nih juga udah di black chrome ya. Jadi cakep banget. Gimana Sol? Cakep nggak? Nah, berhubung di channel All Your Wheels, kurang afdol kalau kita nggak bahas soal kaki-kakinya. Yuk deketin sini kameranya. Nah, untuk dari segi pervelekannya, mobil ini tuh udah ganti beberapa kali nih jenis velgnya. Tapi yang kali ini, saat kita konten ini, kita lagi pakein dari JF Luxury tipe Breeze 18 lebar 9 ET28, dan ini finishingnya spesial black chrome, dimana tahun 2024 ini kan black chrome tuh lagi sangat digandrungi ya, baik itu oleh bapak-bapak, anak muda, dan segala kalangan yang pakai Innova Zenix idaman keluarga Indonesia ini. Dan untuk bannya supaya meaty, kita pakein 245 5018 keluaran dari Michelin Primacy 4 agar kenyamanannya tetap enak di bawah harian. Dan juga untuk drive performance dan juga weight performance dari ban ini sih gue suka banget, dan gue pribadi juga pakai juga di Fortuner gue pakai SUV Plus.
Nah, teman-teman tuh kalau ke All Your Wheels banyak banget yang nanya, emang bisa 245-50 dipasangin? Ban berapa sih yang mentok nggak mentok? Biasa sih kita pasangin 235-50. Dan juga kita juga kadang pasangin 235-55-18 kalau mau rada penuh nih. Nah, cuman buat teman-teman yang sering tanya-tanya kayak gitu, menurut gua sih kalian nggak perlu khawatir karena kami nyediain juga fasilitas free fitting dan konsultasi. Kalian bisa ke toko, kita kasih cobain bannya, fitmentnya seperti apa. Nanti untuk beberapa ubahan ya nanti akan kita info ya. Seperti kadang tuh ada yang memang harus kita panasin dikit bagian sininya, ada yang harus kita lanjut ke tahapan spuring juga. Nah, dan setiap pembelian velg dan ban di All Your Wheels itu udah berikut dengan balancing 4 roda dan juga nitrogen pastinya. Nah, kalian sih pasti bingung ya, kenapa duduknya nih mobil tuh enak banget dan sangar banget. Jadi mobil ini tuh udah rebah, udah kita pendekin pakai spring atau per custom dari Flash Auto Modified di Surabaya. Thank you banget Ko Hartono supportnya. Ini gue udah request mobilnya ini full peredam. Jadi mobil ini bobotnya udah nambah dan mobil ini juga udah dilengkapi perangkat audio yang macam-macam. Dari amplinya juga udah high end, speaker depannya udah high end, jok tengahnya juga udah diganti. Yang abis ini akan gua jabarkan juga selengkapnya ke kalian semua. Nah, untuk pembuatan per custom ini ternyata gua request nih, ini mobil udah full peredam kok, biar tetap enak dipakai 4 orang dan sehari-hari tuh gimana ya. Nah, itu beliau lah yang tahu hitungannya. Buat kalian yang mau pesen, gua taruh IG-nya di sini nih. Nah, ini adalah salah satu bagian yang gue suka dari Innova varian terbaru ini. Nah, di bagian belakangnya emblem juga udah black chrome. Di sini ada stiker tim Niki Motor karena mobil ini juga kita persiapkan nantinya untuk turun kompetisi. Dan juga untuk lampu belakang tail lights-nya ini udah kita ganti, emblem semua di black chromein kecuali tipenya. Jadi ini ownernya nggak mau Jumawa ya. V ya tetap V gitu, nggak masalah. Kenapa gue suka banget juga dengan body kit Modelista? Jadi dia tuh bikin mobilnya itu terlihat lebih keker gitu ya teman-teman. Somehow mobil ini menurut gua salah satu Zenix tergahar yang pernah gua bangun. Dan juga for your information, mobil ini tuh dinamain ownernya T'Challa. Nah, kalau kalian tahu film Black Panther, T'Challa itu adalah salah satu fictional karakter yang ada di dalam film tersebut. Mungkin alasannya juga gua kurang tahu pasti, tapi kayaknya karena tampilannya hitam, sporty dan gahar, jadi dikasih nama T'Challa. Nah, untuk eksterior kayaknya kurang lebih segitu aja. Kita sekarang lanjut ke bagian yang paling funnya, yakni adalah interiornya. Let's go. Dalam kurun waktu setahun, Zenix ini udah menempuh jarak kurang lebih 20.000 km. Kenapa lumayan tinggi? Karena mobil ini tuh bener-bener dibangun bukan untuk disimpan di garasi, tapi mobil ini juga dipakai setiap hari sama ownernya untuk menunjang aktivitas sehari-hari beliau. Nah, hal pertama yang dilakukan waktu mobil ini baru keluar showroom adalah kita upgrade untuk bagian joknya. Nah, kenapa gua mulai reviewnya dari belakang? Ya karena ini, it's the fun part of the car. Ini kita udah gantikan dengan jok dari BMW seri 7 dan semuanya udah di retrim pakai bahan semi kulit. Dan ini juga dengan motif-motif perforated selera dari si ownernya. Dan semua pengerjaan ini dari jok depan, belakang itu senada dan juga door trimnya juga di custom. Itu semua pengerjaannya dilakukan di Ferrari Jok Cibubur. Thanks banget Om Ferry dan tim. Pengerjaannya menurut gue sih ini rapi banget. Dan kenapa dipilih bahan ini dan warna hitam? Ya mungkin untuk practicality juga ya. Jadi nggak gampang kotor kalau kita pakai harian. Sekarang kita lanjut ke bagian depan. Wah, kita lagi asik-asik review tapi kayaknya cuaca kurang mendukung nih. Tapi the show must go on ya. Jadi sekarang kita udah di bagian depan dari si Zenix ini. Karena ownernya itu sering disetirin tapi juga ownernya ini demen nyetir, bagian depannya ini juga udah dienakin banget ya. Joknya seperti yang gue bilang tadi, ini jok standar tapi udah di retrim, door trimnya juga udah di retrim. Dan juga nanti kalian bisa lihat nih, in-car entertainment systemnya ini juga udah di-upgrade pakai sistem 3-way high-end yang instalasi dan fabrikasinya semua dikerjakan di Niki Motor BSD pastinya.
Kote DJL. Nggak lain nggak bukan, beliau juga installer audio di Fortuner kita. Dan selama ini kami puas banget dengan pengerjaan yang dilakukan oleh segenap tim Niki Motor. Nah, kenapa ownernya itu berani spend audionya ini bisa dibilang hampir seharga mobilnya? Fantastis ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk three-way depannya mobil ini udah pakai three-way dari Vokal, dimana untuk Twitternya udah pakai line up tertingginya sekarang, yakni adalah Vokal Beryllium, ini yang Ultima. Kemudian untuk mid range dan mid bassnya ini tetap mempertahankan yang M-Line ya, satu level di bawahnya, which is ini juga udah bagus banget untuk segi suaranya. Nanti untuk detail suaranya sih kita bisa ngonten bareng Kote DJL kali ya, sang installer dan sang tuner dari mobil ini. Kemudian untuk di bagian mid bassnya kalian bisa lihat nih, door trimnya udah dikorbanin sedemikian rupa sama ownernya ya. Jadi ini tuh udah dibobok dan juga dikasih ambient light warna warm white, yang menurut gua ini meningkatkan banget kesan mewah ketika kita lagi nyetir mobilnya. Wah, audionya bukan kaleng-kaleng. Tadi baru speaker, kita lanjut ke head unit ya. Seperti yang tadi kita bilang, kamera 360-nya ini juga pasangan karena ini tipe V. Lalu ini juga udah digantikan dengan Alpine yang seri tinggi head unitnya. Gua agak lupa sih tipenya apa, tapi head unit ini udah diganti yang 11 inch. Lalu untuk konsol tengah ini juga udah di custom, difabrikasi di Niki Motor BSD. Di sini ada director untuk DSP-nya. DSP-nya juga pakai yang bukan kaleng-kaleng nih guys. Ini pakainya tipe Brex dari Audio Techvisor. Gunanya DSP ini untuk kita ganti-ganti preset dan juga untuk naik turunin master volume dan subwoofer level. Nggak lupa, dari tadi syuting capek ya soalnya. Sini ada kotak tisu. Zenith kau nggak ada kan? Nah, Mana paten? kurang paten. Jadi kita benar-benar pikirin nih semuanya. Kita bangun mobil ini pakai hati. Jadi nggak cuma pakai duit. Semua orang mungkin bisa punya duit untuk bangun mobil, tapi soal selera itu nggak bisa dibeli. Lalu di sini juga udah di customin tempat untuk DAP. Jadi untuk playernya kita juga memakai Astel Kern SP3000. Nah sekarang kebetulan lagi nggak bawa DAP-nya karena ownernya lagi pakai di mobil satunya, tapi nanti kita sertain fotonya nih ya di sini. Dan ini juga ada line out nih. Ups. Nah line out ini biar suaranya lebih jos ya, dan kabelnya juga udah pakai yang simetris parsial dari Orion Audio. Thank you Orion Audio, selalu support setiap mobil-mobil kita. Nah, fitur-fitur lain ya basic karena ownernya ini tipenya planner orangnya. Di sini charger semua lengkap, USB Type C, lighting semua lengkap, AC dingin ya pasti ya, namanya mobil tahun muda. Untuk plafon warnanya dibiarkan standar, ini udah di kaca filmin biar nggak terlalu panas kalau jemur seharian parkir. Dan juga untuk pilar A-nya ini udah difabrikasi dan juga di retrim dengan bahan suede ya bisa kita bilang. Dan ini warna hitam, kesannya itu mewah banget, gue sih suka banget. Nah untuk bagian depan setir semua dibiarkan standar, speedo standar segala macam. Sekarang kita coba untuk lihat salah satu bagian yang paling wow di mobil ini, yakni di bagian belakang, yakni bagasinya. Yuk langsung aja. Karena hujan, jadi kita pindah spot dan sekarang gue mau ngasih teman-teman semua lihat bagian yang paling banyak ubahannya di mobil ini, yakni di bagian bagasinya. Yuk langsung aja. Mobil ini juga udah diganti dengan sistem power back door. Jadi ini kita pasangin karena kalau tipe V itu kan masih bukan power back door ya istilahnya, door by power gitu. Nah, sekarang kita udah nyampe di bagian yang paling spektakuler. Let's go. Oke guys, jadi seperti kalian lihat bangku baris ketiga udah nggak ada ya, karena ownernya juga anaknya cuma satu. Jadi biasa mobil cuma muat berempat lah ya. Lalu untuk space-nya kalian lihat deh, meskipun ini full dengan perangkat audio, tapi tetap didesain sesimpel mungkin karena ownernya ini juga hobi main golf ya. Jadi requestnya itu kepada Niki Motor
Untuk Kotedi gimana caranya supaya golf bag gua tetap bisa masuk di bagasi si Zenix ini, dan terbukti workshop itu sanggup memenuhi permintaan beliau. Waduh. Dari tadi gua angkat telur Kotedi terus ya, soalnya. Aduh, Kotedi boleh lah kalau ada sponsor-sponsor mau masuk ya. Bisa lah bantu-bantu kita lah ya, biar semangat ya. Nah, ini ada tempat penyimpanan, tempat dongkrak, P3K dan sebagainya di bawah sini, karena tadinya kan di sebelah sini, tapi udah jadi tempat subwoofer yang akan gue jabarkan juga nextnya. Nah, di sini ada tempat bisa taruh-taruh sepatu, air radiator dan sebagainya in case kalau lagi emergency. Nah, jadi barang-barang tuh tetap bisa rapi. Oke, nah untuk bahannya sendiri ini perpaduan dari fabric dan juga semi kulit ya. Jadi ini cakep banget. Nah, sekarang kita lanjut bahas perangkat-perangkat audio yang harganya tidak murah. Oke, jadi mobil ini itu otaknya atau si DSP-nya itu udah make DSP Brakes made in Germany. Ini order baru. Bukan kaleng-kaleng nih omnya ya. Untuk power amplifier juga udah pakai 2 biji nih ya. Brakes MX4. Serem sih. Cap bank juga dari Brakes, dan juga untuk subwoofernya nih spesial banget, udah dibekali dengan vokal Utopia M 10 inch. Dan untuk ambient light-nya semua pakai warm white fabrikasi dari Niki Motor BSD. Untuk subwoofernya ternyata ini nggak keluar banget ya, jadi pas di tempat dongkrak, dan katanya sih si Kotedi itu jatuh cinta banget sama Zenix karena box subnya itu bisa dipasang di sana teman-teman. Jadi nggak ganggu space, lu tetap bisa bawa barang. Kalau lagi mungkin staycation sama keluarga, lagi road trip, liburan jauh kan barang-barang tuh banyak ya. Tetap bisa ditaruh di atasnya nih. Ditaruh grill-grill juga untuk melindungi si perangkatnya. Untuk kabel-kabelan ini semuanya dari Orion Audio. Peredam full dari CTK, dan kalian bisa lihat lah ownernya sangat menjaga kebersihan mobilnya. Jangan lupa teman-teman, if you take care of things, then it will take care of you. Sekian review dari Innova Zenix ini. Apa-apa aja yang udah kita kerjakan, apa-apa aja yang udah kita modif, mulai dari sektor velg, eksterior, interior, dan juga car audio systemnya. Nah, untuk listening pleasure dari audio yang spektakuler hampir seharga mobilnya ini, stay tune terus karena akan kita tayangkan di video selanjutnya yang nantinya juga akan di review Kotedi ya di channelnya Niki Motor. Nah, buat teman-teman, mudah-mudahan dengan video ini kalian bisa mendapatkan referensi baru untuk modifikasi Toyota Innova Zenix kesayangan kalian. Nah, buat teman-teman yang punya unit Innova Zenix tipe apapun, tipe G, tipe V, dan tipe Q, modelista, non-modelista, buat kalian yang berencana untuk upgrade velgnya, kalian bisa langsung datang aja ke All Your Wheels karena kita menyediakan banyak banget pilihan velg dan ban yang bisa kita langsung pasangkan di toko ataupun kita kirimkan ke alamat kalian di seluruh Indonesia. Jadi buat teman-teman jangan sungkan untuk tanya-tanya ke nomor admin yang gua taruh di bawah sini. Dan buat teman-teman yang semua yang suka video ini, jangan lupa diklik tombol like, komen, dan juga subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian semua yang suka dengan dunia otomotif. Biar kami makin semangat juga untuk bikin video-video baru untuk kalian semua. Thank you banget untuk teman-teman semua yang udah support All Your Wheels dan juga nonton video ini sampai akhir. And I'll see you in the next video. Bye-bye.